Ini pembelian paling bodoh saya tahun 2026 ini. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di sini ada salah satu tablet Android yang paling dinanti di tahun 2026 ini, Xiaomi Pad 8 Pro. Tapi jujur nih guys ya, saya nyesel banget beli tablet ini. Nanti saya ceritain kenapa. Sekarang yuk kita unbox dulu. Nah, jadi ini dia produknya guys ya, box yang sangat simpel banget. Jadi di tengahnya tertulis Xiaomi Pad 8 Pro. Nggak pakai lama, langsung kita buka ya. Jadi langsung disambut sama unit tabletnya. Dan kelengkapannya pun kayak gini ya, sebiji doang. Yang di dalamnya ada adapter charger, ini 67 watt. Terus di sini juga kayak ada buku panduan singkat, sama tentu aja dikasih kabel ya. Jadi udah gitu aja, nggak dapat apa-apa lagi. Dan langsung kita bahas untuk unit tabletnya ya. Jadi untuk ngebukanya dari bawah sini ya. Oke. Untuk desainnya sendiri ini kalian bisa lihat ya. Ya mirip sama tablet Xiaomi yang sebelumnya. Ini kayak ada stiker apa nih? Kita copot dulu. Oh, jadi kayak ada pin ya. Ini untuk koneksi ke keyboard, tertulis Xiaomi. Di tengahnya ini ada stiker IMEI. Di sini ada kamera yang untuk warnanya sendiri nih kayak ada biru-biru muda gitu guys ya. Untuk di bagian samping ini ada tombol volume, ada lubang di sini untuk pennya ya. Jadi bisa ditempel di sini. Di bagian bawah ada dua grill speaker USB-C. Di bawah ini polos, nggak ada apa-apa. Dan di sini cuman ada dua speaker. Oh, ini ada tombol power juga dan tertulis Dolby Vision dan juga Dolby Atmos. Ya, langsung aja yuk kita coba nyalain, setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap tablet ini. Yuk. Nah, seperti yang kalian tahu kalau tablet yang saya beli ini adalah versi China guys ya. Jadi saya belinya ini pas bulan puasa, waktu itu pre-order sekitar 30 hari. Tapi kepotong guys ya, lebaran dan juga libur Imlek. Jadi sebelum tablet ini nyampe ke tangan saya, Xiaomi rilis resmi ke Indonesia tablet ini dengan harga yang lebih murah. Jadi untuk harga resmi di Indonesia ini dijual di 9.499.000, sedangkan harga yang saya beli guys ya dari China dan dikirim ke Indonesia ini di 11.499.000. Jadi rugi 2 juta lebih guys ya. Udah itu dapatnya nggak resmi lagi. Aduh. Tapi saya rela bayar segitu karena emang semenarik ini ya Xiaomi Pad 8 Pro. Nah, ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite dengan RAM 8GB LPDDR5X dan ROM-nya di 256GB UFS 4.1. Untuk gambaran performanya, aku tes Antutu benchmark dapat skor 3 juta lebih. So, buat gaming WUA ini aman ya, padahal main di grafis tertinggi ini nggak jauh-jauh dari 60 fps. Yang untuk main sejam suhunya bagian depan aman ya di 40-an derajat Celcius. Kalau di bagian belakang emang agak anget guys, 44 derajat. Tapi wajar ya karena ini kan game berat dan di set rata kanan juga. Kalau untuk PUBG Mobile ini bisa dapat frame rate ultra ekstrim 120 fps. So untuk PUBG Mobile sangat lancar, gironya udah pasti aman dan ternyata nggak terlalu pegel loh. Padahal tablet ini kan ukurannya lumayan besar ya. Jadi untuk main lama-lama ini juga masih enak. Yang kalau untuk suhunya
PUBG mah adem nih, bagian depan 33 derajat Celcius dan belakangnya paling mentok di 35 derajat Celcius. Tapi sayangnya untuk MLBB ini frame rate-nya masih kelok di super ya, jadi nggak bisa 120 fps. Emang MLBB ini agak kurang update guys sama chipset baru. Untuk USB-C-nya ini 3.2 Gen 1 ya, jadi bisa display output. Untuk main game emulator nggak cuma smooth ya, tapi asik juga. Bisa dikoneksikan ke monitor atau TV kayak gini, jadi berasa punya konsol. Yang kalau untuk desain tabletnya sendiri sih sebenarnya bisa dibilang serupa ya sama Xiaomi Pad 7. Tapi ini memang sedikit lebih tipis di 5,75 mm dan makin ringan juga. Bobotnya di 485 gram. Untuk layarnya ukuran dan speknya ini masih sama aja kayak generasi sebelumnya. Jadi untuk ukurannya di 11,2 inch dengan panel IPS, resolusi 3,2K, refresh rate 144 Hz, udah DCI-P3, HDR10 dan juga Dolby Vision. Kalau kecerahan layarnya di 800 nits ya, udah sangat nyaman dipakai di dalam ruangan. Untuk setel musik multimedia ini suaranya juga mantep banget, kuat speaker, terlebih udah Dolby Atmos juga, so udah seperti tablet flagship. Nah lanjut untuk OS-nya ini pakai HyperOS versi 3 ya, berbasis Android 16. Dia punya workstation mode. Ini tuh kayak PC mode gitu guys. Jadi kalau buka aplikasi dia akan floating Windows kayak gini. So lebih enak untuk multitasking atau untuk bantu kerjaan ya. Apalagi ini udah punya WPS Office PC level. Nah untuk baterainya sendiri kapasitasnya 9200 mAh yang berdasarkan pemakaian saya. Untuk main WoW sejam dia berkurang 18%. Kalau untuk main PUBG 120 fps sejam berkurang sekitar 11%, dan kalau cuma untuk nonton YouTube sejam berkurangnya di 3% aja. Untuk chargingnya ini pakai 67 watt hypercharge. Dan ya jangan lupa tablet ini juga punya kamera ya, 50 megapiksel nih buat kamera belakangnya dan 32 megapiksel kamera depannya. Untuk hasil kameranya sendiri buat kelas tablet ini layak banget buat diacungi jempol. Oke, jadi ini aku tes untuk hasil dari video kamera belakangnya guys ya. Yang gokilnya, jadi untuk resolusinya ini bisa 4K 60 fps. Untuk warna-warnanya emang nggak setajam kayak rekaman smartphone ya. Tapi kalau kita lihat detailnya, nih. Jadi detailnya juga cakep ya, karena untuk resolusinya sendiri, ini resolusi 4K. Jadi untuk detailnya juga tetap jelas, dan ketika dibawa jalan pun ini hasilnya bisa stabil. Nah kalau ini untuk hasil dari video kamera depannya, yang sayangnya kalau untuk resolusinya ini nggak bisa 4K ya, jadi mentoknya di Full HD 30 fps. Tapi kalian bisa lihat sendiri guys ya, untuk visualnya, hasil gambarnya dan audionya. Ini kalau misalnya nih tablet ini kita pakai ya untuk kerjaan, misalnya untuk presentasi, meeting online atau kelas online, hasilnya udah terlihat profesional. Terakhir untuk koneksinya sendiri ini udah Wi-Fi 7, sayangnya dia nggak ada jaringan seluler. Nah untuk kesimpulannya, Xiaomi Pad emang jadi salah satu tablet yang paling ditunggu ya, karena emang performanya nggak main-main. Apalagi Xiaomi Pad 8 Pro ini upgrade performanya sangat signifikan ya. Sekarang pakai chipset Snapdragon 8 Elite. Ini chipset yang biasa ada di smartphone atau tablet kelas flagship. Dan ya walaupun yang saya bahas ini versi China, tapi kurang lebih sama ya sama yang versi Indonesia.
Bahkan kalau kalian ikut pre-order yang resmi guys, itu bisa dapat keyboard dan juga stylus, plus akan ada update, bisa juga nanti pakai WPS Office PC level. Yang kalau untuk harganya sendiri kalian jangan salah kayak saya ya, pastiin beli yang resmi, jangan yang versi China kayak gini. Untuk harga resminya berapa, kalian boleh langsung cek link yang ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari si Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.